Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Marilah kita mengambil saat teduh sejenak untuk membaca serta merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita persiapkan hati kita di dalam doa. Kami datang menghadap tahta rahmat-Mu ya Tuhan, membawa rasa syukur atas kasih serta penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Sebelum kami melanjutkan rangkaian aktivitas kami di hari ini, kami merindukan pengajaran-Mu melalui firman yang sebentar kami akan dengarkan dan renungkan. Berilah Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk memahami serta melakukan firman kebenaran-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kita akan terima dari kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-30 ayat 15 dan 16. Yesaya 30 ayat 15 dan 16. Demikian. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Kamu berkata, "Bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat." Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, "Kamu mau mengendarai kuda tangkas." Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman yang baru saja kita baca ini adalah firman yang ditujukan kepada bangsa Israel yang pada saat itu sedang terdesak oleh musuhnya dan mencoba mencari perlindungan serta bantuan dari bangsa Mesir. Mereka lebih memilih mengandalkan bangsa Mesir dibandingkan taat kepada perintah Tuhan untuk bertobat, tinggal diam, tenang, dan percaya kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini kita mau dengan jujur melihat kehidupan kita mengakui bahwa sesungguhnya kita juga seringkali bertindak seperti bangsa Israel kala itu, terutama ketika kita menghadapi berbagai masalah, apalagi jika sudah dikuasai oleh rasa takut, panik, maka kemudian kita segera mengambil berbagai macam tindakan dan langkah, tetapi kemudian kita melupakan satu hal yang terpenting, yaitu mencari pertolongan Tuhan. Kita biasanya bertindak hanya dengan berdasarkan penalaran kita sendiri yang pada akhirnya bukan jalan keluar yang kita dapatkan, tetapi justru masalah baru. Semua membuat kita justru semakin lemah. Bahkan tak jarang kemudian kita mulai menyalahkan Tuhan. Mengapa Tuhan diam saja? Mengapa Tuhan seolah tidak peduli, dan seterusnya. Saudara, memang dalam kondisi yang demikian lebih mudah bagi seseorang untuk menyalahkan orang lain. Padahal sebenarnya kitalah yang mungkin saat itu lupa untuk mengandalkan Tuhan pada saat kita menghadapi berbagai macam permasalahan. Tetapi saudara, melalui ayat ini Tuhan berkenan mengingatkan kepada kita untuk mempercayainya. Dengan kasih dan kuasa-Nya, Tuhan selalu mempunyai cara untuk menolong kita. Seolah Tuhan berkata, "Lakukanlah bagianmu dan izinkan aku melakukan bagianku." Lalu, apa yang menjadi bagian kita? Menurut nats kita ini, hal pertama yang kita lakukan adalah bertobat, meninggalkan kemanusiaan kita yang lama dan hidup menjadi manusia yang baru, berbalik dari dosa dan mengarahkan rasa serta karsa pada panggilan surgawi. Tuhan juga memanggil kita untuk duduk diam dan tenang, karena seringkali dalam kepanikan dan kesibukan mencari jalan keluar dari sebuah masalah,
membuat orang percaya kehilangan kepekaan untuk mendengarkan perintah Tuhan, untuk diam dan tenang. Sebenarnya di sanalah kita memiliki kerendahan hati agar kita bisa menerima didikan dan tuntunan Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, yang Tuhan kehendaki, yaitu supaya kita mempercayai setiap rencana dan cara Tuhan di dalam menolong kita. Nats kita berkata, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Marilah saudara, kita meneguhkan panggilan kita ini, supaya di dalam berbagai macam pergumulan hidup kita bisa duduk tenang dan percaya, supaya kita merasakan kuasa Allah yang meneguhkan kita, memberikan kekuatan untuk melanjutkan panggilan hidup kita. Tuhan memberkati. Amin.